Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Santi, tapi kalian bisa manggil saya Kak Santi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar mengenai daur hidup. Nah, di sini saya sudah didampingi oleh dua orang murid. Yang pertama namanya Rudi. Rudi ini anaknya sulit memahami pelajaran dengan cepat, tapi semangat belajarnya kuat banget, bagus banget Rudi. Terus satu lagi Nina. Nina ini orangnya kritis, terus pintar dan cepat memahami materi kayak gitu. Sekarang untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya untuk memulai materi kali ini. Pokoknya hari ini kita belajar tentang daur hidup. Oke, hari ini kita akan belajar tentang daur hidup. Daur hidup siapa sih yang bakalan kita pelajarin hari ini? Itu tuh daur hidup hewan. Nah, biar mempermudah, sekarang Nina sama Rudi pindah ke depan ya, biar kakak ngejelasinnya juga gampang. Nah, ini kakak udah nyiapin mind map gitu buat mempermudah Rina sama Rudi dalam belajarnya. Jadi, apa sih sebenarnya siklus hidup atau daur hidup itu? Ada yang bisa jawab nggak? Nina, mungkin Nina? Apa sih yang dimaksud? Kalau Nina ngertiinnya siklus hidup itu apa sih? Ya, betul. Siklus hidup itu seluruh tahapan perubahan yang dialami oleh makhluk hidup selama masa hidupnya. Bagus banget Nina. Terus, nah jadi siklus hidup hewan itu biasanya dia ada dua, ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tanpa metamorfosis. Apa sih bedanya? Nah, kalau misalnya yang tanpa metamorfosis itu dia dari kecilnya itu tuh udah sama dengan bentuk dewasanya. Apa coba? Rudi bisa menjelaskan nggak apa contoh dari makhluk hidup yang tanpa metamorfosis? Apa? Oh, belum tahu. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya daur hidup hewan yang tanpa metamorfosis itu contohnya ada ayam. Ayam dia berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, setelah dia bertelur terus dia menetas jadi ayam yang kecil. Nah, terus dia akan berkembang dan bertumbuh. Nanti dia bakalan memiliki bulu dan bulunya makin tebal, terus dia bakalan jadi ayam dewasa. Terus ada juga kucing. Kucing berkembang biaknya dengan beranak. Nah, kalau kucing juga, kucing dari kecil sampai dewasa dia cuma mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan aja kan. Nah, terus kalau misalnya dia yang mengalami metamorfosis, dia itu mengalami perubahan bentuk selama siklus hidupnya. Ada yang bisa ngasih contoh nggak hewan yang mengalami metamorfosis? Nina? Ya betul, kupu-kupu. Ya bener banget. Nah, jadi di hewan yang mengalami metamorfosis ini juga kita bagi menjadi dua. Ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna sama ada yang metamorfosis sempurna. Nah, apa sih bedanya? Jadi kalau misalnya si hewannya mengalami metamorfosis tidak sempurna, dia itu tahapan perkembangannya itu dari mulai telur, habis telur dia menetas jadi nimfa. Nah, nimfanya ini akan terus berkembang, nanti bakalan langsung jadi dewasa. Contoh dari hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna itu ada kecoa. Misalnya kecoa, dia nanti kan kecoa dewasa akan bertelur. Nah, nanti telurnya nanti akan menetas menjadi nimfa. Nah, nimfa ini dia bentuk kecoa yang kecil dan belum memiliki sayap. Jadi nanti si kecoanya akan terus berkembang, nanti jadi kecoa yang dewasa. Nah, kecoa dewasa inilah yang sudah memiliki sayap seperti itu. Bisa dimengerti Nina sama Rudi? Ibu lanjut nggak apa-apa? Atau ada yang mau ditanyakan? Oh iya, enggak ya? Oke, Ibu lanjut. Jadi yang kedua itu ada metamorfosis sempurna. Nah, ini metamorfosis sempurna ini adalah hewan yang disebutin sama Nina tadi. Contohnya itu adalah kupu-kupu. Nah, jadi kalau umumnya hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu tahapan perkembangannya dimulai dari telur. Terus dari telur dia bakalan menjadi ulat. Nah, dari ulat nanti dia bakalan berkembang jadi membentuk kepompong. Jadi selama berkembang jadi bentuk kepompong ini, nanti dia juga akan berubah lagi untuk menjadi kupu-kupu seperti itu.
Rudi, apa ada yang mau ditanyain nggak dari ini, atau Rudi kurang ngerti? Uh, oh, belum ngerti di metamorfosis sempurnanya. Ada contoh yang lain gitu. Ada misalnya kalau hewan yang metamorfosis sempurna itu ada juga nyamuk. Nyamuk itu kan dari mulai dia nanti nyamuk dewasa dia bakalan bertelur. Nah, dari telur ini nanti dia bakalan menetasnya jadi jentik-jentik, ya kan? Nah, dari jentik-jentik ini sama nanti jentik-jentik dia berkembang, terus nanti dia bakalan membentuk si kepompong. Dari kepompong ini atau pupa sih disebutnya kalau untuk si nyamuk. Nah, dari bentuk pupa ini nanti dia bakalan mentas lagi jadi nyamuk dewasa kayak gitu. Untuk Nina ada ini nggak, ada yang belum dimengerti? Udah? Oke, berarti Rudi sama Nina udah ngerti ya apa yang kakak jelasin. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, kalau misalnya belalang, dia masuknya ke metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Rudi, gimana? Rudi, kalau belalang masuknya ke metamorfosis tidak sempurna atau sempurna? Ya, betul banget Rudi. Kalau misalnya belalang, dia masuknya ke metamorfosis tidak sempurna. Berarti udah ngerti ya Rudi? Kalau Nina bisa ngejelasin nggak kenapa belalang itu dia masuknya ke metamorfosis tidak sempurna? Ya, betul banget. Jadi kan kalau misalnya belalang dia tahapan kehidupannya seperti ini nih. Nah, jadi kalau misalnya belalang dewasa nanti dia bakalan menghasilkan telur. Nah, dari telur ini nanti dia bakalan menetas menjadi nimfanya belalang. Nah, nimfa belalang di sini tuh dia belum punya sayap. Nanti dia bakalan berkembang terus. Nanti dia akan menjadi belalang dewasa. Nah, saat belalang dewasa ini dia sudah memiliki sayap seperti itu. Terus ibu mau nanya lagi. Kakak mau nanya lagi. Kalau misalnya lalat dia masuknya ke metamorfosis tidak sempurna atau sempurna? Nina deh, boleh Nina jawab. Ya, betul banget, dia masuknya ke metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena dia tahapan kehidupannya seperti ini. Jadi dia mulai dari telur, nanti telur dia bakal menetas menjadi larva si lalatnya. Nanti si larva ini nanti dia berkembang lagi, berubah menjadi pupa. Nah, pupa ini nanti dia bakalan berubah menjadi lalat dewasa seperti itu. Terus kalau misalnya satu lagi pertanyaan terakhir dari kakak. Kalau misalnya katak dia masuknya ke metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Ya, Nina lagi ya, nggak apa-apa, boleh. Menurut Nina masuknya ke metamorfosis sempurna. Ya, betul. Jadi kalau katak itu dia fase kehidupannya dimulai dari telur dulu. Nanti telur dia bakalan menetas jadi berudu. Nah, berudunya itu dia masih punya insang karena dia masih ada berenang di air gitu. Nah, nanti si berudunya ini bakalan berkembang jadi dia bakalan punya kaki. Nah, nanti si berudunya terus berkembang, nanti si ekornya bakalan menghilang, memendek, terus dia bakalan punya kaki dan menjadi katak dewasa kayak gitu. Jadi Nina sama Rudi udah ngerti ya tentang siklus hidup hewan. Udah, nggak ada yang mau ditanyain lagi? Oke, ya udah kalau gitu udah segitu aja materi kita tentang siklus hidup. Nanti kita ketemu lagi ya dengan materi lainnya. Tetap semangat belajarnya Nina sama Rudi. See you.